Kenapa ada Blok Medan? Dan itu dipertanyakan oleh Pak Edi dalam sekilas saya tonton itu. Dan Bobby menanyakan, menjawab itu, adukan saja. Wah, siapa yang berani mengadukan Bobby? Dan ikut Bang Pendi, apa yang mau harus saya komentari dalam hal ini? Nah, kebetulan yang hadir di sini dari tim 02 saat ini sama pilihan dia dengan pilihan saya. Walaupun memang Bang Pendi 01 Bang. Ya, Bang enggak. Pendi 01. Ya kalau Bang Pendi nggak tahu, dia kan udah lain dari kita seperti yang diutarakan oleh PDP minggu lalu. Apa masih punya KTA kan itu? Nah, artinya yang saya lihat di sini, saya hadir sini bukan karena KTA atau bukan karena dari PDP, tapi kebetulan keinginan PDP dengan keinginan kami atau keinginan masyarakat sama keinginan itu, yaitu agar Edi dan Hasan menjadi gubernur dan wakil gubernur. Nah, walaupun baju ini sama, nah bukan karena pengaruh partai, dan banyak masyarakat Sumatera Utara bukan karena pengaruh partai. Boleh dari partai tertentu melarikan diri, tidak memilih yang dipilih oleh partainya, dan banyak seperti itu. Kalau seperti itu semuanya sudah pasti Bobby menang. Tapi kami sangat meyakini bukan semua yang didukung oleh partai itu jadi didukung oleh masyarakat atau didukung oleh orang-orang yang memilih partai ketika pilpres atau pileg. Itu. Ya. Nah, baju saya ini kan udah sama, udah Edi. Kenapa saya pilih Edi? Saya udah rurun dari awal, misalnya siapa si Bobby, siapa si Edi. Nah, boleh dikatakan orang tidak mencari kesalahan-kesalahan dalam debat. Tapi menurut saya, debat itu adalah untuk mencari kelemahan orang, untuk mencari lawan kita. Nah, saya tidak terpengaruh oleh debat yang baru-baru ini. Misalnya, Blok M atau Blok Medan. Nah, mungkin karena Blok M ini ada Blok Sumatera Utara. Seperti yang kalau nggak salah baca saya diketuai oleh Pak Tampu Bolon. Blok Sumut itu Bang. Blok A. Bukan Blok Medan Bang. Blok Sumut. Nah, itu masalah blok-blok. Kenapa ada Blok Medan? Dan itu dipertanyakan oleh Pak Edi dalam sekilas saya tonton itu. Dan Bobby menanyakan, menjawab itu, adukan saja. Wah, siapa yang berani mengadukan Bobby? Sampai sekarang tidak ada yang berani mengadukan Bobby karena Bobby ini orang kuat pada masa lalu. Mudah-mudahan saat ini tidak orang kuat karena sudah ganti presiden. Namun beberapa minggu yang lalu saya pernah lihat poster atau spanduk di sepanjang jalan Prabowo dengan mantan presiden. Yang kenapa saya bilang mantan presiden, sekarang sudah dua namanya. Jadi saya menyebut yang nama ini atau namanya, yang penting mantan presiden sebelum Prabowo. Nah, dalam hal itu kalau saya simak foto itu atau poster itu, ini seperti sudah membuat lawak-lawak. Sepertinya tidak mengakui Presiden Prabowo. Nah, atau kalau kita kaji, siapakah presiden dalam hal itu? Apakah Jokowi atau Prabowo? Nah, tapi saya bersyukur mulai semalam dan mulai tadi saya lihat tidak ada lagi foto itu, berarti sudah menghormati Prabowo sebagai presiden. Dan dikaitkan lagi dengan kampanye di Balige. Biasanya orang Balige itu kan ada ada sponsornya itu, atau membahas itu ada sponsornya untuk ketemu dengan ini, dengan ini. Jadi dianggap Bobby itu adalah perwakilan Jokowi selama ini. Tapi setelah tidak ada Jokowi lagi sebagai penguasa di Republik ini, sepertinya tidak dihargai lagi si Bobby ini. Mudah-mudahan dalam pemilihan gubernur mendatang, Sumatera Utara atau masalah Sumatera Utara,
jernih melihat siapa yang harus dipilih. Jangan karena kekuasaan dulu akhirnya memilih Bobi. Nah, jangan karena tentara Edi Rahmayadi ini karena bintang 3 jadi memilih itu, bukan itu. Nah, marilah kita memberikan pencerahan-pencerahan sebelum tanggal pemilihan mendatang. Siapa sebenarnya Edi, siapa sebenarnya Bobi? Kenapa? Ini sangat penting bagi kita masyarakat Sumatera Utara. Nah, Bobi baru sekitar 3 tahun dia wali kota. Dan banyak janji-janjinya. Sebelum saya selesai, udah selesai ini pembangunan ini. Misalnya, Stadion Teladan, Lapangan Merdeka, Islamic Center. Nah, semua, wah. Nah, masyarakat Sumatera Utara juga jadi bingung yang mana sebenarnya ibu kota Sumatera Utara ini. Karena udah berubah wajah Sumatera Utara itu. Nah, misalnya Lapangan Merdeka yang biasanya nongkrong situ atau istirahat atau menempeskan, oh inilah medan itu. Jadi Air Mansur yang apa itu tidak ada lagi, udah dirubah. Jadi mungkin ini salah satu nantinya masyarakat Sumatera Utara tidak akan memilih Bobi. Tapi kami tidak mempengaruhi. Silakan masyarakat Sumatera Utara memilih siapa yang akan dipilih. Masalah transportasi tadi, kami dengar baru-baru ini, Bobi diadukan ke KPK oleh Medan Bus. Nah, terlalu jauh saya rasa Medan Bus mengadukan karena orang kuat dia. Tapi kita tidak melarang pengaduan itu. Tapi saya berkeyakinan pengaduan kepada Bobi masih belum mampan karena dia masih berpengaruh. Semoga Prabowo sebagai presiden mengetahui posisi dia sebagai presiden, bukan sebagai anak buah Jokowi lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Gandhi Parapat.